Sehingga dia hidup di dunia dalam kelemahan fisik misalnya, tetapi investasi kerajaan surga itu, kekekalan itu, tetap dia gumuli terus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami sudah berjumpa kembali di malam penuh berkat, malam sukacita ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Setelah seharian ini kami ada dalam berbagai aktivitas kami, juga dalam pelayanan kami. Kami mohon Tuhan berkati kami, biar kami membaca dengan baik, merenungkan dengan baik, dan kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukan kehendak firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohon, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di malam sukacita ini saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Terambil dari surat 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, jangan tawar hati juga waktu kamu menghadapi maut. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Baik, Bapak Ibu, di malam hari ini saya membaca bagian ini sebagai salah satu jawaban terhadap protes orang-orang tua. Orang-orang tua bilang, Pak Pendeta, ini tidak khotbah kami yang lanjut-lanjut usia orang ini. Untuk anak-anak muda saja ini bagaimana? Oke, kita membaca bagian ini, saudara-saudara. Nah, saya kira walaupun ini permintaan dari orang-orang tua, tapi saya kira ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi anak-anak muda, bagi kita semua yang masih ada hingga hari ini, saudara-saudara. Baik, saya mulai dengan sejumlah hal di mana kita dituntun nanti untuk melihat apa yang harusnya dilakukan. Bahwa kadang-kadang orang merindukan sesuatu untuk dia terus bertahan. Mau seringkali kita semua berjumpa dengan masalah dan ada banyak orang tidak kuat, tidak mampu bertahan. Pernahkah saudara merenungkan, pernahkah saudara hadapi, coba renungkan, pernahkah saudara hadapi sebuah masalah yang membuat saudara tidak mampu bersabar lagi, sudah tidak lagi mampu bertahan, seperti mau mati rasanya dan saudara sudah pasrah saja pada itu keadaan, saudara semestinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya itu yang dalam pikiran saudara. Pernahkah saudara alami begitu? Ya, beberapa orang mungkin sudah putus asa dengan masalah-masalah dalam hidupnya. Beberapa orang merasa sudah tidak laku lagi. Beberapa orang justru merasa, hidup ini sudah tidak ada arti lagi sama sekali. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, waktu kita belajar bagian ini, sesungguhnya kita diberi pengajaran. Diberikan jalan keluar bagaimana orang bisa bertahan berhadapan dengan sesuatu. Bisa bertahan untuk lebih realistis terhadap sebuah keadaan, sakit penyakit kah, persoalan rumah tangga kah, persoalan pribadi kah, atau apapun. Dia kasih jalan keluar. Sesungguhnya untuk orang tetap bisa bertahan, orang tetap bisa ada dalam hati yang penuh dengan sukacita, orang bisa tetap berbahagia dalam situasi apapun. Nah, saya kira 3 hal yang malam hari ini akan kita pelajari bersama, ini menjadi penting bagi kita. Pertama, saudara-saudara, kita diminta supaya tidak tawar hati meskipun manusia jasmani kita merosot. Kita hidup ini, saudara-saudara, akan menuju pada kemerosotan secara jasmani. Kita tidak kuat lagi. Kita tidak kuat. Dari sehari ke sehari itu kelihatan mungkin tambah gemuk, iya. Tetapi belum tentu tambah kuat.
Justru kita makin menurun, kita makin menurun, kita makin tidak kuat. Terima kasih Mama Clemens Call di Malang. Kita semakin tidak kuat. Lalu oleh karena orang sudah tidak kuat lagi, dia sudah sakit-sakitan lagi, dia sudah tidak bisa berdaya, sudah pensiun, rasa-rasanya waktunya sudah sangat senja, sudah sore, sudah mau terbenam, ini dia pun hidup. Lalu bagaimana sementara ini supaya dia bisa menjadi kuat dan lebih lebih bisa menikmati hidup ini dengan sukacita? Disarankan bagi kita menurut pembacaan ini supaya kita membangun kehidupan rohani yang kuat, kehidupan batinia yang kuat. Kehidupan batinia itu sebegitu pentingnya untuk buat kita tetap semangat, buat kita tetap kuat di hari-hari seperti ini ketika fisik kita dari sehari ke sehari makin menurun. Itu yang bisa membuat kita kuat. Bayangkan kalau fisik sudah menurun lagi, rohani sudah menurun lagi, dan sampai kita sudah tidak ada lagi di dunia. Ya, ada masalah, sakit penyakit yang membuat kita sudah tidak bisa. Kita tidak mau sakit, tapi oleh karena usia, barang yang terpakai itu selalu akan mengarah pada kehausan, pada sakit sesungguhnya. Lantas pembacaan ini bilang supaya kamu tetap kuat dalam situasi seperti apapun, kamu harus membangun kehidupan rohani, kehidupan batinia yang baik, supaya fisik makin lemah, tetapi keadaan rohani kita makin kuat. Betapa tidak berartinya hidup ini bahwa ketika fisik sudah lemah, lagi yang batinia punya, yang rohani pun sudah hilang. Betapa kita sudah sepertinya kehabisan segala sesuatu di dunia kalau hal itu yang justru terjadi dalam hidup kita. Banyak orang, saudara-saudara, sudah mati sebelum waktu mati oleh karena dia punya tubuh rohani, batinianya sudah tidak ada. Dia tidak perhatikan itu. Lalu bagaimana membangun itu? Kita hanya bisa akan membangun kehidupan rohani kita, kehidupan batinia kita dengan percaya pada Tuhan. Dalam percaya itu kita menumbuhkan kehidupan beriman kita. Sekolah minggu dulu mengajarkan lagu-lagu yang saya kira baik untuk hal ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci kalau mau tumbuh. Tetapi ini harus didasarkan pada percaya supaya kehidupan rohani kita bertumbuh. Ya, walau tua, dalam keadaan apapun tetap mesti sukacita. Dia bangun ini kehidupan rohani, itu menjadi tanda supaya kita tetap bersukacita. Bangunlah kehidupan rohani. Fisik kan pasti menurun. Saudara kan sudah bisa bayangkan seberapa menurunnya saudara-saudara di masa tua ini. Tapi kehidupan rohani yang dibangun itu sangat penting, sangat baik. Bagaimana cara membangun? Orang mesti membangun dia di atas fondasi yang namanya percaya. Dalam percaya itu lagu sekolah minggu kasih tahu. Supaya bertumbuh kehidupan rohanimu, maka baca kitab suci. Orang bisa baca kitab suci, tapi kalau dia tidak baca dalam percaya, dia hanya baca dalam gugatan demi gugatan, perdebatan demi perdebatan. Orang bisa saja doa, tapi belum tentu dia percaya. Ada banyak orang berkata-kata dalam doa, tetapi tidak percaya kepada apa yang dia doakan. Bagaimana kehidupan kita bisa bertumbuh secara rohani? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kan sudah pasti yang bukan tumbuh itu, yang tumbuh lagi kita pun gigi kok, kita pun alis mata kok. Ini yang tumbuh ini, kita pun kehidupan rohani. Karena itu membangunnya mesti di situ. Baca kitab suci, doa setiap hari. Bangunlah kehidupan rohani kita supaya kita tetap kuat. Orang-orang tua dulu selalu bilang, aduh Pak Pendeta, kalau kita tanya bilang sehat kok, ya namanya orang tua pun sakit ya begitu. Kadang-kadang mereka tetap ada, tetapi dengan sukacita ini disebabkan karena kehidupan rohani itu dibangun. Kalau saudara dan saya tidak membangun kehidupan batinia, kehidupan rohani, sesungguhnya kita sudah tidak ada. Karena fisik kita ini dari sehari ke sehari akan makin menurun, makin merosot. Saudara bisa bayangkan 10 tahun lalu, 15 atau 20 tahun lalu, saudara bisa dilihat sebagai orang yang kuat sekali. Berdiri aman, jalan aman, lari aman. Sekarang mungkin saudara rasa itu semua sudah hilang. Dari segi fisik, jasmani kita sudah tidak ada. Tapi rohani kita bisa kita bangun di situ. Nah, rohani yang dibangun ini yang akan menolong kita supaya tetap semangat. Situasi yang rumit itu tetap dijumpai, tetap ada.
Orang tua tetap akan sakit. Kami juga yang muda-muda sakit. Kita marah dengan sejumlah hal. Kita kecewa dengan sejumlah hal, toh. Oleh karena fisik kita sudah makin menurun. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia sudah tidak berarti lagi karena dia pun sakit, karena dia pun macam-macam. Ya jangan itu karena lemah, semua ikut lemah habis. Rohani ini mesti dibangun. Kita pun tubuh batinia mesti dibangun. Itu dia pun syarat pertama. Supaya kita tetap kuat, kita dalam keadaan apapun. Orang-orang lansia suka menyanyi, siapa bilang lansia tidak berguna. Nah, supaya berguna itu bangun kehidupan rohani. Itu sudah baik gitu. Itu pertama. Kedua, saudara-saudara, dinasihatkan kepada kita semua supaya kita ingat baik-baik bahwa penderitaan itu ada. Oleh karena kita ada dalam penderitaan, jaga ini kehidupan seperti apapun, tetapi itu menuju pada penderitaan, pada kelemahan jasmani, kelemahan fisik. Dia bilang begini, hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, berbagai-bagai persoalan, dinamika, dan lain sebagainya secara jasmani, tubuh kita, juga dalam persoalan-persoalan sosial dan lainnya yang kita alami. Iya, ada. Tapi disebutkan begini, itu semua masih kecil itu. Tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan buat kita. Sehingga jangan hanya lihat pada masalah yang kita alami saja. Jangan kemudian kita pun mata tertuju kepada kita pun sakit, jantung sakit, hati kita pun kegagalan hari ini dan segala. Dan berbagai-bagai soalan yang membuat kita merasa bahwa kita pun hidup ini sudah titik yang paling nol, susu tidak bisa lagi. Beberapa orang tua bahkan bilang, Tuhan kenapa kau tidak ambil saya, sudah disustres dengan keadaan. Kenapa? Karena tadi teori ini tidak dipakai. Pembacaan ini kasih tahu. Ini penderitaan semua yang kita alami, penderitaan ringan, penderitaan biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan buat kita. Sehingga kalau orang menanti kekekalan, matanya tertuju kepada kekekalan, dia sangat kuat untuk itu. Ada banyak orang tua usia 60 atau 70 ke atas itu, mereka selalu bilang kalau ada dengar ada orang meninggal, mereka bilang, aduh, dia yang meninggal itu masih adik-adik dari kami ini. Dia yang meninggal itu masih adik-adik. Dia masih, dong yang masih adik-adik sudah meninggal, tahu saya kapan? Dia omong bilang tahu saya kapan? Itu sebenarnya dia mau menanti kira-kira dia kapan. Dia sudah sangat siap. Karena soal kekekalan itu, di mana dia ada di sini dan dia tahu hal-hal yang dia alami dalam sakit fisik dan lain sebagainya, tekanan-tekanan semua yang dia alami. Oh itu belum sebenarnya apa kalau dibandingkan dengan kekekalan. Dia mau menjaga itu kekekalan. Dia mau menjaga relasi dia dengan Tuhan supaya kekekalan itu kemudian tetap untuk menjadi bagian-bagian dalam miliknya, hidupnya setiap hari dalam kekekalan. Sehingga dia hidup di dunia dalam kelemahan fisik misalnya, tetapi investasi kerajaan sorga itu, kekekalan itu, tetap dia gumuli terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya kira itu jadi luar biasa itu hebat itu. Nah, itu penting buat kita. Yang ketiga, saudara-saudara, dia kasih tahu sebab apa. Jadi bukan saja kita membangun kehidupan rohani kita dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi sekaligus juga kita jangan melihat saja pada penderitaan. Kan bagi dia ini yang ringan ini. Mata kita mesti tertuju pada kekekalan, sesuatu yang besar sekali dalam rancangan Tuhan bagi kita. Tetapi yang berikut dia bilang begini, janganlah kita juga terlalu melihat pada hal-hal yang kelihatan saja. Semua yang kelihatan itu bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah ini mesti dijaga sudah. Taruh perhatian betul-betul kepada kekekalan. Taruh perhatian betul-betul kepada sesuatu yang tidak sementara. Karena kita justru hidup di dunia ini, hidup dalam sementara. Tidak kekal. Tetapi nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga itu sebuah kekekalan di sana. Banyak orang tua biasa sudah punya lagu-lagu khusus. Lagu-lagu yang mereka suka menyanyikan sendiri. Saya tidak tahu saudara-saudara sudah punya lagu khusus atau tidak, yang setiap kali saudara menyanyi lagu itu atau terdengar lagu itu, orang bilang, aduh itu Pamanobe pun lagu itu atau siapa pun lagu itu. Pernah? Saudara sudah punya satu lagu khusus kok? Ada banyak orang tua dulu yang mereka suka menyanyikan lagu-lagu rohani. Setiap kali ibadah itu dari lagu andalan mereka, atau seringkali kalau mereka bangun pagi atau malam mau istirahat, mereka menyanyikan lagu-lagu tertentu. Tapi lagu rohani
Itu menjadi sesuatu yang membuat mereka tetap berpikir lebih lagi di situ. Lagu rohani Saya mau tanya, sudah pikir ambil satu lagu rohani yang saudara hafal dan saudara nyanyikan itu terus menerus? Sudah kok? Ingat lagu rohani jangan lagu momere, putar ke kiri. Kalau saudaranya pakai yang itu, tulang tambah tua putar ke kiri, lama-lama dia turun terus itu. Nah, saudara-saudara lihat sekarang. Kepada kita sudah diberi kesempatan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah kejujuran untuk orang terus bertahan. Bahwa tubuh jasmani itu akan merosot dari sehari ke sehari. Makin menurun. Lalu bagaimana dengan kita? Kasih naik dan kasih tumbuh kita pun kehidupan batinia, kita pun kehidupan rohani. Supaya kita taruh perhatian begitu. Saya kira ini sekaligus ingin menegaskan kepada kita bahwa banyak orang ketika dia punya jasmani masih dalam keadaan sangat kuat, dia tidak terlalu memperhatikan soal-soal rohani, soal-soal batinia. Tapi kalau saudara sudah seperti itu, sudah cukup baik untuk menikmati kehidupan ini. Hidup ini mesti dinikmati. Hidup ini jangan dikeluhkan terus-menerus. Hidup ini tidak jalani dengan hanya patah leher dan mengatakan, Pak Pendeta, hidup ini terlalu susah. Hidup ini mesti dinikmati. Hidup ini mesti dijalani. Apapun keadaannya. Yakinkan kita punya diri di dalam kebesaran nama Tuhan. Karena kita sekarang sudah siap betul-betul membangun kehidupan batinia kita, kehidupan rohani kita. Jadi kita masih sesungguhnya bisa menjalani dalam keadaan seperti apapun. Saudara-saudara, bahkan teks ini oleh LAI dituliskan dia punya perikop itu, jangan tawar hati bahkan ketika kamu menghadapi maut. Hati jangan tawar. Oke, Mama Clemens, lagu favorit di tengah ombak. Puji Tuhan, saya yakin ada waktu di mana waktu kita tidak ada lagu ini diputar anak-anak. Aduh, ini Mama pu lagu nih. Terima kasih. Ada yang mungkin bisa berbagi dia pun lagu apalah begitu. Itu baik. Saya paling suka lagu Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan. Sebuah refleksi yang saya kira baik sekali bagi kita semua untuk menikmati banyak sekali yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. 3 hal ini sebenarnya sudah cukup kuat untuk membuat kita semangat. Membuat kita kuat. Ada satu orang yang dia senyum terus. Dia senyum terus. Oh, Bapak yang setia. Ellen pun Bapak yang setia. Bagus. Nyanyikan terus. Jangan hanya lagu momere, lagu dansa saja. Ya. Baik. Ada orang yang dia senyum terus. Lantas satu saat orang tanya dia, kenapa kamu senyum terus? Kenapa kamu ke jalan kemana-mana senyum dan tidak capek? Dia jawab santai. Tuhan ada di dalam saya. Kalau Tuhan ada di dalam saya selalu tersenyum. Begitu. Masa Tuhan ada di dalam saya mengeluh? Ibu Calin Thomas Wit, terima kasih lagu favoritnya. Ia tak pernah lepaskan tanganku. Baru sore tadi kami nyanyikan lagu ini. Ia tak pernah lepaskan tanganku. Ya mantap Tuhan ada di dalam kita, mestinya membuat kita tersenyum. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, terima kasih Pak Salmon. Memang ada banyak hal yang kita butuh jawaban. Tuhan Yesus jawaban. Itulah yang luar biasa. Les menekat. Itu orang di Malaysia dong. Itu kan dong ingat dong keluarga di timur sini. Jadi makanya dong les menekat terus. Hormat nih kalau kau Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kalau orang lain Tuhan tolong. Pasti kita juga Tuhan tolong. Jangan ragu. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Amin. Terima kasih banyak. Ini bagian di mana kita mau membangun kita pun kehidupan batinia. Dengan mendengarkan dia pun judul lagu. Dan kita menyanyikan, kita ingat dia pun saya. Kita belajar percaya dalam semua itu, saudara-saudara. Kita menjadi kuat. Waktu saudara share di sini dan ada yang baca, ternyata ada yang mungkin sama. Tuhan adalah gembala yang baik. Oke, terima kasih Bu Foni, Gultom, Taloko. Terima kasih. Nah, kita semua punya lagu-lagu, mesti sudah hafal. Supaya setiap waktu kita menyanyi begitu baik. Tuh. Maka mungkin orang-orang akan belajar lagu itu dari kita. Atau mungkin suatu saat mereka akan mengenang kita dengan lagu itu. Dan saya kira itu baik. Itu luar biasa bagi kita membangun kehidupan kita. Tiap langkahku dijaga oleh Tuhan. Diatur. Mama Kori tahu ke bola dia apa. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa yang kekal, El Shaddai, lagu-lagu
yang indah, lagu-lagu yang buat kita merenungkan. Pasti saudara punya alasan sendiri kenapa lagu-lagu itu menjadi bagian saudara. Apa yang menjadi pengalaman rohani saudara? Itu yang mestinya dia. Ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ada yang sesaman. Indah rencanamu Tuhan. Saya tahu kenapa Om David mau menyanyi indah rencanamu Tuhan itu. Karena dia tidak pernah bayangkan datang dari kapan. Sekarang waktu itu luar biasa begini. Tuhan ku rencana luar biasa. Amin. Buat kita semua juga sama. Kita tidak pernah bayangkan hari ini kita begini. Coba saudara bayangkan titik-titik terendah dalam hidup. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Ini Nawen ini pun saudara ada sakit. Ini tidak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, pasti kita juga Tuhan tolong. Amin. Ya, ina. Tuhan memberkati. Saudara bayangkan, titik-titik terendah dalam kita punya hidup, yang kita rasa sudah selesai. Kok kita masih bisa hidup 5 tahun lagi, 10 tahun hingga hari ini, 20 tahun hingga hari ini? Bukankah karena kemurahan Tuhan dan rencana-rencana Tuhan itu berlangsung di dalam hidup kita? Jangan putus harap. Kita mesti bersabar. Kita mesti tabah di dalam situasi. Dan untuk tabah itu, ya ini membangun kehidupan rohani. Tidak dengan membangun kekuatan jasmania. Iya. Leni ora, semua baik. Dari semula itu baik semua. Semua baik, semua baik, semua baik. Lagu yang baik bagi kita. Kita merenung. Saudara pasti selalu punya alasan. Kenapa lagu itu saudara suka. Saudara kan suka lebih dari dia pun musik toh, bunyi musik dong itu. Pesan-pesannya yang saudara sementara mau apa, mau dengarkan selalu dan setiap kali mendengar saudara ingin untuk lebih. Kita tidak bisa menghindari persoalan hidup, jadi syukuri, jalani, nikmati sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lagu wajib dalam situasi apapun, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus. Wah, puji Tuhan. Tapi saya ingat lagu ini. Kecil-kecil dulu masih di kampung, jalan malam kalau sudah gelap tidak ada lagi lampu-lampu. Ini kami pula lagu andal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu. Tapi itu menolong kita tambah berani itu untuk jalan di tengah-tengah malam itu. Terima kasih. Masing-masing kita punya itu. Sengaja malam hari ini saya bertanya soal lagu-lagu karena pasti ada sesuatu yang membekas dalam diri saudara. Pasti ada sesuatu yang membekas di dalam diri saudara. Kenapa lagu itu saudara pikir? Sudah berapa lama saudara menjalani bersama Tuhan dan kemudian saudara berefleksi dan saudara rasa, lagu itu pas dengan saya. Lagu itu saya sekali itu. Ini gambaran dari pengalaman hidup saya. Sehingga membuat saudara makin kuat menjalani dinamika hidup yang mungkin juga berubah-ubah. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Kita tidak bisa jalan sendiri. Hanya bisa jalan dengan Tuhan. Dan kita pasti punya pengalaman di situ. Saya membayangkan saudara, orang bilang kalau kita jalan sendiri-sendiri ya tidak mungkin jalan jauh, itu jalan dekat. Tapi kalau jalan bersama-sama, apalagi teman seperjalanan kita Tuhan, jalan kita jalan yang jauh, jalan yang lurus, jalan yang penuh berkat. Dan itu membuat kita semakin kuat, optimis, bisa bertahan. Sebab apa? Ada banyak orang tua yang lanjut usia yang dia sangat sulit bertahan. Kenapa? Secara fisik dia susah sakit. Belum lagi dia makan hati dan dia punya anak, dia punya mantu dong ini. Itu buat dia sepertinya sudah terombang ambing, dia sudah semakin menurun. Lama-lama dia memilih untuk mati sudah. Senja disambut oleh peladang yang penat. Ini lagu luar biasa. Hormat Magdalena Lawajani. Wah, itu luar biasa sekali. Sudah capek, sudah lelah, tapi ada senja di sana. Bisa beristirahat lagi. Dan luar biasa. Bapak saudara, hal-hal inilah yang mestinya membuat kita, kalau kita ada di satu persekutuan bersama, kan kita saling bersaksi. Saya suka lagu ini, kenapa begini. Ada pesan-pesan teologis, ada pesan-pesan Alkitabiah, ada pesan-pesan firman yang kita dapatkan di situ. Dan kita tahu bahwa dengan itu kita menjadi dikuatkan. Tapi tadi ingat, di bagian awal saya sudah sampaikan, dia harus betul-betul diletakkan pada fondasi percaya. Untuk apa kita menyantap kita tidak percaya? Ya, senja disambut dengan suka oleh peladang yang penat. Yesus harus pulang. Dia harus beristirahat. Terima kasih. Jadi landasannya adalah percaya.
Dalam percaya itu kita baca kitab suci. Dalam percaya itu kita berdoa. Kita bertumbuh di situ. Terus menerus dari sehari ke sehari. Jadi seolah-olah dia ingin mengatakan, di saat tulang-tulangku mulai remuk, ternyata otot batiniaku semakin kuat dan membuat saya terus berdiri. Semakin hari, semakin kuat. Dan itu luar biasa. Apakah tawar hati bisa kita katakan sebagai cobaan? Ya, ini soal yang berkaitan dengan kita mencobai diri sendiri ini. Kadang-kadang kita berjumpa dengan masalah. Ada sakit, di tengah-tengah sakit lagi, anak-anak dong tidak mau urus kita. Beberapa orang tua sudah tawar hati dong bilang begini, kalau kamu tidak mau urus saya, kasih tahu lebih baik saya mati supaya kamu senang. Kalau kamu tidak mau urus saya, kadang-kadang suami kalau dia susah sakit, dia tidak lagi, dia merasa ini, bukan betul-betul tidak diurus. Dia rasa dia pun istri tidak urus, nanti dia semua ngomel, dia marah sudah. Dia bilang, kalau kamu tidak urus saya, biar saya keluar dari rumah, saya kembali ke saya orang tua saja. Padahal orang tua sudah tidak ada ini. Jadi itu bisa mencoba kita marah-marah. Jadi kalau kita tidak membangun kehidupan batinia kita, ini bahaya. Imrah, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan sekali. Bila saatnya nanti, tiba saatnya, kita tidak berdaya. Jadi ada satu waktu yang kita tidak berdaya. Mungkin ada sakit, mungkin karena kecelakaan, mungkin lain-lain. Tetapi waktu dicek, kita sudah diberkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Jadi berkati dan hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru datang muncul di situ, orang beban sudah datang ini. Flora Bani lingkupi dengan sayap. Wah, itu bagikan anak ayam yang aman dalam kehangatan. Dalam damai dibawa ke bak sayap. Wah, luar biasa itu. Dibawa sayap dari induknya. Luar biasa itu. Saudara-saudara, itu hal-hal yang menjadi refleksi kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan. Karena kita akan berjalan sampai satu waktu di mana kita semakin lemah, kita semakin lemah. Tapi ini kehidupan batin ini harus bangun tinggi. Supaya kemudian kita akan mengatakan, ini perkara-perkara ringan. Ringan ini bukan berarti kita bisa atasi sendiri, tidak. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau yang paling besar saja Tuhan bisa menolong kita, apalagi yang kita sebut sebagai yang ringan-ringan. Sehingga mata hati kita, mata kepala kita tidak tertuju kepada hal-hal yang terbatas di dalam dunia yang bisa disentuh semua yang kelihatan itu. Tetapi lebih kepada hal yang lebih besar yang Tuhan kerjakan dalam kekekalan itu. Sehingga betul-betul hidup kita, kita tahu kita lagi berjalan hari ini di sini di dunia dalam arak-arakan menuju kepada kekekalan. Bersama-sama dengan Kristus di surga. Kami mau bangun itu percaya di sini. Percayalah esok hari pasti lebih baik karena Tuhan menyertai. Amin. Kita percaya sehari ke sehari. Saudara harus bangun itu betul-betul dalam pikiran perasaan saudara. Sehari ke sehari, Tuhan itu terlalu baik, terlalu luar biasa. Menuntun dan menolong kita. Dinamika hidup ini mungkin terlalu keras. Tempat dan masalah yang saudara ada sekarang ini mungkin terlalu berat. Tapi Tuhan menyertaimu. Semoga malam ini menjadi sebuah sukacita buat kita ya. Buat kita semua untuk berefleksi. Ingat sebelum tidur sebentar, setelah doa habis, masing-masing berdoa itu, sebentar menyanyi saudara pun lagu. Bila perlu ajak suami, istri, anak-anak. Menyanyikan terus tidur sudah. Tidur dalam sukacita. Hati yang aman, hati yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, hati yang bertumbuh di dalam Tuhan. Biasanya dalam keadaan baik-baik, katong bilang haleluya. Kalau dalam keadaan agak kurang enak, kita bilang halelupa. Seringkali kita waktu baik, kita suka mengatakan puji-pujian begitu. Tetapi ketika kita susah, kita protes, kita marah, kita merasa tidak aman bersama-sama dengan Tuhan. Tapi mari kita belajar. Sebentar, jangan lupa nyanyi. Pasti ada pengalaman indah yang saudara alami. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini.